Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang saya hormati Bapak Kaprodi PGMI Bapak Firdaus Ainul Yakin MPD, dan tak lupa yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah tematik Dr. Nani Zahroil Mufida MPDI, dan tak lupa kepada teman-teman sekalian. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Alhamdulillah kalau baik. Nah, perkenalkan, nama saya Rania Fadi Mahmud. Kalian bisa memanggil saya Bu Rania. Saya sebagai guru baru di sini. Dan untuk pertama kalinya saya akan menjelaskan materi tentang IPA, dan judulnya itu tentang benda-benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita, wujud dan sifatnya yaitu seperti padat, cair, dan gas. Nah, tentunya anak-anak sudah sering dalam kehidupan sehari-hari itu dikelilingi oleh berbagai macam benda. Nah, pastinya kita sering dikelilingi oleh berbagai macam benda, entah itu benda padat, cair, ataupun gas. Nah, ketiga benda tersebut dibedakan berdasarkan wujudnya. Yaitu contoh yang pertama yaitu benda padat. Nah, benda padat itu sifatnya memiliki bentuk yang tetap dan memiliki volume yang tetap, tidak mengikuti bentuk wadahnya dan tidak dapat mengalir. Contohnya seperti batu, meja, pensil, sepatu, dan telepon genggam. Nah, benda padat yang saya sebutkan tadi itu adalah benda yang tidak bisa berubah bentuknya. Jadi bentuknya itu adalah tetap. Dan yang kedua yaitu adalah benda cair. Nah, sifat benda cair itu adalah bentuknya tidak tetap, mengikuti bentuk wadahnya, dan volume tidak tetap walaupun bentuknya berubah, dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, untuk yang cair itu biasanya seperti es batu, ketika kena matahari itu akan mencair. Dan contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah air, susu, minyak, teh, dan sirup. Dan benda cair itu adalah berubah bentuk mengikuti wadah tetapi volumenya tetap. Itu kesimpulan dari benda cair. Dan untuk yang benda gas, sifatnya yaitu adalah tidak memiliki bentuk tetap, tidak memiliki volume tetap, menempati seluruh ruang dalam wadah, dapat mengalir dan menyebar ke segala arah. Itu adalah sifat dari benda gas. Nah, contohnya yaitu adalah udara, uap air, asap, gas LPG, dan karbon dioksida. Nah, benda gas tersendiri yaitu adalah yang bisa mengisi seluruh ruang dalam wadah, baik bentuk maupun volumenya tidak tetap. Oke, dan selanjutnya yaitu adalah perubahan wujud benda. Nah, dalam perubahan ini benda bisa berubah wujud karena pemanasan atau pendinginan. Contohnya seperti mencair. Mencair itu contohnya seperti es batu ke air, itu mencair. Terus membeku itu dari air ke es. Kalau menguap itu air ke uap, dan mengembun itu dari uap air menjadi air. Menyublim itu adalah kapur barus menjadi gas, sedangkan mengkristal yaitu gas menjadi kristal atau padat. Nah, pastinya setiap benda di sekitar kita memiliki wujud, entah itu padat, cair, ataupun gas, dan sifat fisik yang khas. Nah, dengan memahami perbedaan ini, kita dapat mengenali dan memanfaatkan serta menjelaskan perilaku benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bu Guru ada beberapa gambar yang bisa kalian lihat. Yang pertama yaitu adalah gambar zat. Nah, gambar zat sesuai dengan tema yang Bu Guru sampaikan yaitu adalah zat padat, cair, dan gas. Nah, contohnya seperti ini anak-anak ya. Ya, kalau padat itu seperti kursi. Kursi itu padat, jadi tetap, bentuknya tetap, tidak berubah-ubah. Sedangkan cair itu adalah sifatnya itu bisa berubah, volumenya juga tidak tetap. Dan untuk yang gas sama dengan yang cair. Dan untuk yang kedua, Bu Guru mempunyai gambar.
gambar zat beserta sifat bendanya. Nah, ini dia anak-anak. Di sini ada sifat benda, yaitu Bu Guru kasih contoh benda padat, bentuk benda padat tetap. Nah, ini ada kursi, ada meja, ada kayu. Nah, bentuk benda padat dapat diubah jika mendapatkan perlakuan tertentu, misalnya ditumbuk, dipotong, atau digosok. Nah, ketika tidak terjadi tumbukan atau dipotong ataupun digosok, benda padat tidak akan berubah. Jadi volume dan bentuknya tetap. Dan yang kedua yaitu adalah sifat benda cair. Nah, bentuk benda cair tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Contoh di sini saya air. Nah, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Dan untuk yang bawahnya ini adalah benda cair meresap melalui celah-celah kecil, seperti ketika kita mengisi air dalam gelas dan kita mengalirkan melewati tisu. Itu bisa membuat air yang ada dalam gelas itu tumpah ke bawah melalui tisu tersebut. Nah, dan benda cair mengalir ke tempat lebih rendah. Contohnya seperti air terjun yang tidak terlalu tinggi, ataupun bisa juga baik, lanjut untuk yang sifat benda gas saja. Benda gas itu memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Saya kasih contoh di sini, yaitu adalah balon. Balon itu ada udara, ada benda gasnya di dalamnya. Baik, untuk yang sifat mungkin hanya itu yang Bu Guru jelaskan. Kita pindah ke perubahan wujud bendanya. Oke, di sini perubahan wujud benda. Bu Guru juga mempunyai gambar yang bisa kalian lihat di sini, yaitu ada perubahan dari padat ke cair, cair ke gas, gas padat ke cair, cair ke gas. Kalau gas ke padat tidak ada ya. Oke, untuk yang pertama yaitu adalah padat ke cair. Nah, dan cair juga bisa menjadi padat. Contohnya ketika padat ke cair seperti tadi katanya Bu Guru, es batu ketika kena matahari ataupun ketika es batu diambil dari kulkas itu akan mencair. Dan untuk yang cair ke padat yaitu seperti air ketika dibekukan, itu bisa menjadi es batu. Ini bisa silang menyilang ya anak-anak ya, dari padat ke cair, cair ke padat. Nah, untuk yang cair ke gas gimana Bu? Gini, untuk yang cair ke gas itu biasanya itu terjadi penguapan atau peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Itu biasanya seperti itu, perubahan wujud benda dari cair ke gas. Baik, untuk yang berikutnya mungkin ada yang mau bertanya. Di sini Bu Guru menyiapkan pertanyaan. Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari yang Bu Guru kasih ini. Di sini ada gambar, itu ada gambar air terjun, terus balon, ada es batu mencair, ada air menguap, terus ada salju, terus ada makanan yang masih baru matang. Nah, kalian bisa menjelaskan satu persatu maksud yang ada di gambar ini. Baik, mungkin sembari kita mencari jawaban, Bu Guru akan menjelaskan satu persatu. Nah, mungkin dari kalian sudah menjawab pertanyaan yang sudah Ibu kasih ini, tapi di sini Ibu akan langsung menjelaskan kepada kalian. Oke, yang pertama itu adalah gambar air terjun. Nah, itu sifatnya cair atau padat atau gas. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, benar, ini jawabannya adalah cair. Dan untuk yang kedua yaitu adalah makanan yang baru siap saji, maksudnya makanan yang baru mateng gitu. Nah, ini uapnya itu biasanya termasuk benda apa? Wujud benda apa? Wujud dari benda apa maksudnya? Nah, untuk yang ini adalah wujud dari benda gas. Oke, next yang nomor 3 yaitu adalah gambar salju. Nah, di sini salju itu sifatnya apa? Nah, sifat salju itu ketika didiamkan sama seperti es batu, dia akan mencair dengan sendirinya. Untuk yang ketiga, yang keempat itu sama seperti yang nomor 2, itu termasuk wujud benda
gas. Nah, untuk yang kelima yaitu adalah wujud benda padat menjadi cair, berarti ini mencair. Dan untuk yang terakhir yaitu adalah gambar air yang sedang memblubub-blubub. Nah, ini termasuk wujud benda yang gas. Karena ini seperti kita mendidih air, itu uapnya bisa menjadi gas. Baik, mungkin itu yang bisa Bu Guru jelaskan. Nah, sekarang kalian buat kelompok untuk berdiskusi kembali apa yang sudah tadi Bu Guru jelaskan. Nah, untuk waktunya mungkin Bu Guru akan ngasih waktu ke kalian yaitu sekitar 10 sampai 20 menit untuk menganalisis kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, baik. Dan setelah itu kita menjelaskan tidak harus semua maju, tidak. Kan tadi Bu Guru bilang untuk per kelompok ya. Jadi untuk yang maju itu mungkin perwakilan saja, tidak apa-apa. Tadi dibagi menjadi 4 kelompok. Berarti yang maju ada 4 anak, di setiap kelompok itu 1 anak yang maju untuk mereview ulang apa yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Oke, anak-anak bisa dipahami? Nah, betul sekali, itu adalah jawaban yang sangat bagus. Dan untuk yang terakhir, mungkin ada yang bisa menyimpulkan kembali? Jika tidak, saya akan menyimpulkan. Oke, dari awal kita belajar tentang benda-benda di sekitar kita, yaitu yang benda padat, cair, dan gas. Oke, di sini padat itu seperti tadi sudah saya jelaskan, kursi. Pokoknya yang bendanya itu tidak berubah dan tetap, itu adalah benda padat. Dan yang kedua yaitu benda cair, yaitu sifatnya mencair. Dan yang ketiga yaitu yang ketiga itu adalah benda gas. Ya, sifatnya itu seperti uap, ya seperti kita waktu mendidihkan air, seperti kita meniup balon, itu termasuk benda gas. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Guru kasih penjelasan ulangnya. Dan sekarang Bu Guru akan ngasih kalian tugas rumah biar kalian tidak hanya bermain di rumah, karena ketika kita di rumah ya biasanya setelah sekolah kita lupa akan pelajaran kita. Nah, untuk demikian Bu Guru akan memberikan kalian tugas sekolah, tugas rumah, pekerjaan rumah PR ya. Oke, PR-nya itu adalah yang pertama kalian itu praktek video di rumahnya, praktek tentang benda padat, cair, dan gas. Ya minimal videonya itu 2 atau 3 menit lah. Minimal paling sebentar itu 2 menit. Oke, tugasnya itu ya anak-anak ya. Mungkin bisa dikumpulkan minggu depan untuk pertemuan ibu lagi. Dan mungkin untuk sebelum kita mengakhiri semua yang sudah kita pelajari, apakah masih ada pertanyaan dari kalian untuk saya? Saya akan menjawab. Jika tidak, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat dan bisa membuat kita lebih baik lagi belajarnya, maksudnya ya. Oke, karena juga sebentar lagi akan perpindahan materi, mungkin hanya itu yang bisa dipaparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya untuk adik-adik, teman-teman semuanya, anak-anakku. Oke, Bu Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya jika ada kata Bu Guru yang mungkin tidak masuk akal atau apa gitu ya, karena ya masih baru juga gitu.
dan saya akan terus belajar untuk menjadi teman belajar kalian. Oke, terima kasih ya.